Prodi Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang memiliki Center of Excellence berupa kelas kakao yang langsung diresmikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang pada akhir tahun 2021. Program studi membaca adanya peluang bagi adik-adik semua untuk nantinya partisipasi dalam menyelenggarakan kelas profesional kakao. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Center of Excellence Sekolah Kakao Program Studi Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang saya nyatakan dibuka. Kelas kakao ini bekerja sama dengan PT Kakao Bhinneka Sejahtera atau Mutku Fine Coklat yang berbasis di Kota Batu. Program kelas ini memiliki tujuan tidak lain untuk pengembangan kakao dan produk turunannya. Selain itu, program kelas kakao ini dapat menjadi program yang mampu menjawab kebutuhan industri pangan fungsional dan tentu saja halal. Biji kakao berkualitas tinggi bergantung dengan fermentasinya. Jadi percuma kalau misalnya ukuran biji itu besar tapi dia tidak melalui proses fermentasi. Itu jadinya failed, bisa dibilang gagal kualitasnya. Sedangkan yang mau dicapai adalah proses fermentasinya. Tetapi, apakah kalian mengetahui bagaimana sih pengolahan biji kakao fermentasi sampai menjadi coklat bar yang siap dikonsumsi? Mari kita simak proses pengolahan biji kakao fermentasi sampai menjadi coklat di Mutku Fine Coklat di Kota Batu. Biji kakao terfermentasi di Mutku Fine Coklat didapatkan dari petani. Kemudian dilakukan pemanggangan atau yang kita sebut roasting dengan suhu 160 sampai 180 derajat Celcius. Hasil roastingan biji kakao akan dilakukan pengupasan. Proses ini menghasilkan output biji kakao yang terlepas dari kulit arinya. Selanjutnya dilakukan pencacahan biji kakao menjadi unit yang lebih kecil dengan mesin winnower. Biji kakao yang telah dicacah menjadi unit terkecil akan masuk ke mesin grinding. Mesin ini akan mengubah biji kakao menjadi pasta kakao. Pasta kakao yang akan menjadi bahan baku utama dalam proses pembuatan coklat di perusahaan ini. Penggunaan biji kakao dalam pembuatan coklat di Mutku Fine Coklat dinamakan produk coklat bean to bar. Setelah kita mempreparasi biji kakao menjadi pasta kakao, kita lanjut yuk ke preparasi bahan lainnya. Di Mutku Fine Coklat memiliki beragam jenis coklat. Produk coklat yang akan kita lihat sekarang yaitu Mocha Bruna. Jenis coklat ini ialah dark coklat 43% dengan penambahan kopi. Pertama, kita siapkan semua bahan baku terdiri dari lemak kakao, gula aren, biji kakao, kopi Arabica, dan kopi Robusta. Lemak kakao akan dilelehkan dengan cara dipanaskan suhu 90 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Setelah semua bahan ditimbang, semua bahan masuk ke tahapan mixing. Tahapan ini menggunakan mesin yang bernama mesin Micron. Lemak kakao, pasta kakao, gula aren, kopi Arabica, dan kopi Robusta dimasukkan secara bertahap ke dalam mesin Micron. Proses mixing menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Akan tetapi, waktu mixing bisa saja bertambah ataupun berkurang, tergantung dengan tekstur yang diinginkan. Mesin Micron memiliki beberapa unit yang membantu proses mixing, yaitu polar bar yang berputar, pemompa, dan aliran panas. Pengecekan tekstur dilakukan setelah 2 jam mixing dengan cara mengambil sampel coklat dengan sendok, kemudian dicoba dengan indera pengecap. Tahap berikutnya merupakan tahap krusial dalam proses pembuatan coklat,
yaitu proses koncing. Tahapan ini menghilangkan beberapa senyawa volatil karena pada proses ini dialiri panas. Tidak hanya senyawa volatil yang tidak diinginkan menguap, tetapi juga mempengaruhi pembentukan rasa, mengurangi kadar asam, dan mempengaruhi viskositas coklat yang diinginkan. Durasi coklat pada mesin koncing tergantung jenis coklatnya. Untuk coklat mocha Bruna kurang lebih selama 12 jam. Di proses koncing ini ada perbaikan untuk tekstur, ada perbaikan untuk rasa dan aroma. Semua ada melalui proses koncing. Setelah 12 jam di mesin koncing, coklat langsung dialiri melalui pipa ke mesin selanjutnya, yaitu mesin Vibro. Mesin ini berfungsi sebagai filter atau penyaringan. Mesin terakhir yang digunakan pada proses coklat ialah mesin tempering. Mesin ini memiliki serangkaian tahapan, pemanasan, pendinginan, dan pengadukan dengan kecepatan rendah. Proses tempering yang tidak sesuai dapat menjadikan produk coklat fat blooming. Setelah pencetakan, coklat yang sudah setengah memadat akan dimasukkan ke chiller pada suhu 0 sampai 6 derajat Celcius. Pengecekan coklat dilakukan setelah beberapa menit di dalam chiller, dengan ciri tidak ada coklat yang melekat pada cetakan. Pengemasan coklat dikemas dengan kemasan primer berupa aluminium foil dengan ukuran 15 x 18 cm. Kemudian akan disimpan dalam storage dengan suhu rendah sekitar 15-21 derajat Celcius. Proses yang benar mulai dari pasca panen dan menggunakan bahan baku yang benar. Jadi kalau ada nilai tambah sebenarnya biji kakao sendiri itu banyak manfaatnya, terutama buat kesehatan. Dan kalau orang luar juga sudah melakukan penelitian, hanya yang di Indonesia yang kurang. Jadi ibaratnya sayang sekali di Indonesia penghasil biji kakao, tapi untuk penelitian tentang kakao sendiri kurang. Sedangkan orang luar negeri yang mereka nggak punya bahan baku biji kakao, mereka punya penelitian itu. Harapan dari program kelas kakao ini, selain untuk memajukan hasil olahan kakao lokal yang dapat bersaing di pasar global, juga dapat menjadikan bekal ilmu untuk para peserta, sehingga nantinya akan melahirkan generasi masa depan yang mumpuni serta bermanfaat.